guru penggerak di sini visinya bukan mengganti visi sekolah, tetapi Bu Dewi menyampaikan visinya Bu Dewi sebagai guru penggerak. Kemudian kalau sekolah sini belum memiliki visi yang berpihak pada siswa, maka bisa dibicarakan bersama-sama agar visinya dibuat menjadi visi kurikulum merdeka yang memerdekakan siswa, yang berpihak pada siswa. Gitu. Tapi itu nanti ke depannya, ya. Kemudian karena waktunya sudah mencukupi, dipersilakan Bu Dewi. Kita berdoa dulu, ya. Kita berdoa agar acara ini berjalan dengan baik sesuai dengan agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Kepada Bu Dewi dipersilakan untuk memimpin diskusi pemaparan visi dan kata perubahan. Terima kasih atas waktunya yang diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak dan Ibu Guru SD Neglasari yang telah hadir pada kegiatan hari ini, yaitu pendidikan guru penggerak pendampingan individu 2, diskusi visi dan prakarsa perubahan sekolah di masa depan SDN Neglasari. Adapun tujuan kegiatan ini dilaksanakan adalah satu, melalui kegiatan diskusi, peserta dapat menilai kesesuaian visi sekolah dengan tujuan pendidikan yang berpusat pada murid. Yang kedua, melalui kegiatan diskusi, peserta dapat menilai kesesuaian visi sekolah dan impian cita-cita murid dengan tepat. Yang ketiga, melalui kegiatan diskusi, peserta dapat menentukan program apa saja yang dapat mendorong pertumbuhan diri murid dari segala sisinya dengan tepat. Kemudian, pada sesi selanjutnya, saya akan membacakan puisi berjudul Aku Melihat Indonesia karya Insinyur Soekarno. Jikalau aku berdiri di pantai Liuk, aku mendengar lautan Hindia bergelora. Membanting di pantai Liuk itu, aku mendengar lagu Sajak Indonesia. Jikalau aku melihat sawah-sawah yang menguning menghijau, aku tidak melihat lagi batang-batang padi yang menguning menghijau, aku melihat Indonesia. Jikalau aku melihat gunung-gunung, Gunung Merapi, Gunung Semeru, Gunung Merbabu, Gunung Tangkuban Perahu, Gunung Kelebet, dan gunung-gunung yang lain, aku melihat Indonesia. Jikalau aku mendengarkan lagu-lagu yang merdu dari Batak, bukan lagi lagu Batak yang mendengarkan, aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku mendengarkan Pangkur Palaran, bukan lagi Pangkur Palaran yang mendengarkan, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengarkan lagu Olesio dari Maluku, bukan lagi aku mendengarkan lagu Olesio. Nah, Bapak Ibu, dari puisi tadi kira-kira apa sajakah makna yang tersurat dari puisi tersebut? Sudahkah Bapak Ibu tahu makna yang tersurat dari puisi tersebut? Nah, maknanya adalah tentang cinta tanah air dan semangat untuk mencapai Indonesia yang lebih baik. Soekarno menggunakan metafora untuk menggambarkan segala potensi yang terkandung di Indonesia. Di pendidikan guru penggerak ini, saya mempelajari tentang filosofi IKHD, di mana anak-anak hidup dan tumbuh sesuai kodratnya sendiri. Pendidikan hanya dapat merawat dan menuntut tumbuhnya kodrat itu. Guru sebagai pendidik diharapkan mampu sebagai
seperti seorang petani atau tukang kebun. Petani hanya dapat menuntun tumbuhnya jagung, ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman jagung, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat dan jamur yang mengganggu hidup tanaman padi dan lain sebagainya. Petani tidak dapat memaksa agar jagung tumbuh menjadi padi. Begitupun dengan pendidik. Pendidik hanya bisa menuntun dan merawat tumbuh kembangnya anak sesuai dengan kodratnya. Bagaimana caranya seorang pendidik bisa memberikan stimulus yang baik untuk siswa hingga menuntunnya untuk bisa memaksimalkan potensi yang dimilikinya. Sebelum kita berdiskusi tentang visi sekolah, marilah kita berdiskusi kalimat perumpang. Nah, kalimat perumpang yang muncul adalah satu, kita memimpin murid-murid yang bagaimana menurut Bapak Ibu. Silakan ditulis kalimat perumpangnya. Apakah murid-murid yang cerdas, murid-murid yang terampil, murid-murid yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa? Misalnya seperti itu, Bapak Ibu. Kemudian kita percaya bahwa murid adalah, silakan Bapak Ibu tulis. Misalnya begini, kita percaya bahwa murid adalah generasi bangsa. Murid adalah sesuatu yang harus kita tuntun, kita bina sesuai dengan filosofi KHP. Kemudian kalimat perumpang yang ketiga adalah di sekolah kita mengutamakan apa? Silakan Bapak Ibu tulis. Misalnya kita mengutamakan kedisiplinan yang harus ditegakkan. Kemudian kalimat perumpang yang kelima, kita warga di sekolah. Bapak Ibu, sebelum kita membahas dan menganalisis visi sekolah, marilah kita menonton video motivasi sebagai berikut. Silakan Bapak Ibu dapat menonton video motivasi dengan tersebut. Nah, Bapak Ibu, silakan Bapak Ibu lihat. Setelah berangkat melihat gunung es yang ada di depan, mereka punya keinginan, punya cita-cita, yaitu menjadi gunung es yang seperti itu. Coba kita lihat, apakah mereka berhasil menjadi gunung es yang seperti itu?
Dengan itu dilakukan oleh seseorang yang kuat. Dia punya keyakinan yang kuat bisa menjadi gurunya seperti itu. Tanpa bantuan orang lain. Coba apakah benar nanti akan berhasil? Silakan, Bapak Ibu Pedak. Nah, Bapak Ibu, sekarang kita sudah menyaksikan video motivasi tentang firman. Nah, di sini ada pertanyaan, apa saja pembelajaran yang Bapak Ibu dapat ambil dari video ini? Apa kaitannya dengan visi seorang individu? Sebelum kita melanjutkan dan mengisi pertanyaan tersebut, marilah kita menyaksikan video yang kedua. Selamat menyaksikan. Nah, video motivasi yang kedua adalah video motivasi tentang seorang anak kecil. सर आपके लिए उस बार कार का इंतजार किया है सर। Bapak Ibu, silakan menyaksikan. कुछ करो ना। मैं जाके क्या उखाड़ूंगा? Nah, Bapak Ibu, setelah kita menyaksikan video motivasi yang kedua tentang perjuangan seorang anak kecil yang berusaha menyingkirkan pohon yang jatuh di tengah jalan. Ini ada pertanyaan juga ya, apa yang dilakukan para pendidik di sekolah si anak sehingga ia mau turun tangan begitu? Kemudian Bapak Ibu, setelah kita menonton kedua video motivasi, amanah apa yang terkandung dalam video tersebut? Dan apa hubungannya dengan pembahasan visi? Visi adalah representasi kognitif mengenai gambaran masa depan menurut Bandung. Tanda kecerdasan yang sebenarnya bukanlah pengetahuan tetapi imajinasi. Imajinasi lebih penting daripada pengetahuan. Pengetahuan terbatas, sedangkan imajinasi mencakup seluruh dunia, menstimulasi kemajuan dan melahirkan evolusi menurut ST. Visi merupakan harapan dan doa. Harapan kita adalah visi kita. Visi kita sekarang adalah masa depan murid kita. Masa depan murid kita adalah masa depan bangsa kita, bangsa Indonesia. Jika kita ingin melangkah jauh, maka visi harus bersifat menyemangati, menguatkan, menggerakkan hati dan kolaborasi sehingga mampu membuat kita terus melangkah maju. Nah, Bapak Ibu, setelah kita membuat kalimat rumpang, kita dapat merangkumnya dalam sebuah visi. Kita dapat merangkum adalah sebagai berikut. Terwujudnya peserta didik yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkarakter, mengimplementasikan profil pelajar Pancasila serta prestasi
menuju jenjang-jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Pertanyaan pematik visi sekolah dan prakarsa perubahan. 1. Apakah visi sekolah kita sudah berpihak pada murid? Yang kedua, jika sudah berpihak, maka program apa saja yang bisa dilakukan untuk mendorong pertumbuhan diri murid? Yang ketiga, jika belum berpihak, bagaimana seharusnya visi yang berpihak pada murid? Bagaimana pengembangan programnya? Adakah yang bisa disesuaikan atau ditambahkan pada visi sekolah kita? Jika ini disesuaikan, bagaimana seharusnya kalimat visi yang baik menurut Anda? Begitu ya Bapak Ibu. Nah, di dalam profil pelajar Pancasila terdapat 6 dimensi, yaitu beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, mandiri. Visi sekolah kita yang pertama adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Di situ menggambarkan profil Pancasila sebagai umat beragama harus menjalankan kewajibannya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian berkarakter, menggambarkan profil Pancasila dimensi gotong royong, mandiri dan kreatif. Kemudian berbudaya lingkungan, menggambarkan profil Pancasila dimensi berkebinekaan global, bergotong royong. Kemudian berprestasi, menggambarkan profil Pancasila dengan dimensi mandiri, bernalar kritis dan kreatif. Dalam profil pelajar Pancasila, contoh perilaku konkret adalah 1. Guru masuk tepat waktu. Kemudian ramah kepada anak, mengajar dengan menyenangkan. Kemudian orang tua mendampingi anaknya belajar. Yang ketiga, murid yang disiplin dan sopan kepada guru. Kemudian Bapak Ibu, sebagai calon guru penggerak, saya mempunyai prakarsa perubahan diri, yaitu berfokus pada visi, aspek berkarakter dan profil pelajar Pancasila dimensi beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, dengan berupaya terwujudnya murid yang berakhlak mulia melalui pembiasaan sekolah dan pembelajaran. Nah Bapak Ibu, dalam membuat prakarsa perubahan, saya menggunakan pendekatan atau paradigma inquiry apresiatif. Inquiry apresiatif dikenal sebagai pendekatan manajemen perubahan yang kolaboratif dan berbasis kekuatan. IA menggunakan prinsip-prinsip utama psikologi positif di sekolah. Pendekatan IA dapat dimulai dengan mengidentifikasi hal baik apa yang ada di sekolah, mencari cara bagaimana hal tersebut dipertahankan, dan memunculkan strategi untuk mewujudkan ke arah yang lebih baik. Dalam pendekatan inquiry apresiatif, saya menggunakan rancangan strategi perubahan. Strategi perubahannya adalah baca. B artinya membuat pertanyaan utama, A ambil pelajaran, D gali mimpi bersama, C jabarkan rencana, A atur eksekusi. Nah, ini adalah baca saya. Prakarsa perubahan terwujudnya murid yang berakhlak mulia melalui kegiatan pembiasaan sekolah. Tindakan penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan. 1. Melakukan observasi kepada murid. 2. Berkoordinasi dengan kepala sekolah untuk mendapat dukungan. Yang ketiga, berkolaborasi dengan rekan sejawat dan orang tua. A. Ambil pelajaran. Tindakan penyelidikannya adalah melakukan pembiasaan budaya sopan santun, memberi reward kepada murid, melakukan asesmen diagnostik. Melalui pengisian angket survei lingkungan. Yang keempat, melakukan kolaborasi dengan rekan sejawat dan orang tua.
G. Dari mimpi. Tindakannya adalah mendeskripsikan sikap dalam merespon perilaku murid yang positif. C. Jabarkan rencana. Tindakannya adalah melakukan edukasi kepada seluruh murid dengan etika sopan santun, kemudian membuat kesepakatan sekolah mengenai sopan santun. Yang terakhir, melakukan pendekatan kepada murid yang masih kesulitan menerapkan sopan santun. A. Atur eksekusi. Tindakannya melakukan kolaborasi kepala sekolah, rekan sejawat, dan orang tua. Pada pendekatan inquiry apresiatif, kemudian menggunakan strategi perubahan baja, lalu saya menggunakan kanvas atap yang terdiri dari awal atau aset, P. tantangan, A. aksi, P. pembelajaran. Aset awal. 1. Mayoritas peserta didik menempuh pendidikan non-formal atau TPI. Kedua, adanya dukungan dari lingkungan keluarga dan masyarakat. Kemudian yang ketiga, peserta didik memiliki sikap pengetahuan dan keterampilan yang baik. Keempat, sudah mampu mengoperasikan komputer. Yang kelima, pendidik memiliki kompetensi kepribadian pedagogik, sosial, profesional yang baik. Kemudian tantangan. Peserta didik memiliki sikap pengetahuan dan keterampilan yang baik, tetapi tidak diimbangi dengan tutur kata atau akhlak mulia yang menurun. Kemudian aksi. Mencari tahu, mencatat bagaimana perilaku siswa di kelas dalam suatu kegiatan untuk meningkatkan akhlak mulia pada siswa. Kemudian menjadikan kelas dan lingkungan sekolah adalah milik bersama. Ketiga, memotivasi agar peserta didik yakin bahwa melalui akhlak mulia, melalui tutur kata baik dan sopan itu keren, beribadah dan berbagi itu hebat. Lalu membuat daftar kegiatan baru untuk mengoptimalkan potensi akhlak mulia dalam pembelajaran. Kemudian melibatkan peserta didik sebagai aktor berperan dalam setiap program kegiatan sekolah. Mempraktikkan kegiatan-kegiatan tersebut secara berkelanjutan. Memberikan penghargaan kepada peserta didik yang berani tampil dengan acungan jempol atau tepukan. P. Pembelajaran. Melaksanakan pembelajaran dan program pembiasaan yang telah tersusun secara konsisten dan berkesinambungan. Kemudian menyiapkan tempat mengekspresikan diri secara bebas di sekolah seperti memimpin doa saat mengawali dan menutup pelajaran secara bergilir. Menanamkan 3 kata tolong, maaf, dan terima kasih. Mengungkapkan perasaan lewat katarsis tentang bagaimana aku dan temanku harus bersikap lewat diskusi kelompok. Memberi kegiatan pembelajaran, sholat duhur berjamaah, beribadah, dan berbagi itu hebat. Adapun pelaksanaannya sebagai berikut: memimpin berdoa saat mengawali dan menutup pelajaran secara bergilir. Jadi setiap siswa diberi kesempatan untuk mengawali, memimpin berdoa, dan setiap siswa pula diberi kesempatan menutup pelajaran dengan berdoa secara bergilir. Nah, kemudian mengungkapkan perasaan lewat katarsis tentang bagaimana aku dan temanku harus bersikap. Dengan mengungkapkan perasaan, kita dapat mengetahui perilaku-perilaku mana yang menurut teman yang lain sopan
atau kurang sopan. Nah, melalui perasaan kata tersebut kita dapat mengungkapkan dan dapat memperbaiki diri secara pribadi maupun kepada orang lain. Kemudian pelaksanaannya adalah sholat zuhur berjamaah. Beribadah berbagi itu hebat. Dengan kita beribadah, kita akan mendekatkan diri kepada Allah SWT. Kita akan selalu senantiasa melakukan hal-hal kebaikan, dan kita akan bersikap baik dan sopan, bertutur kata yang sopan dan baik kepada semua orang dimanapun kita berada. Lalu untuk yang berbagi, dengan kita berbagi, kita dapat meningkatkan iman dan takwa kita kepada Tuhan, dan kita bisa menghargai orang lain. Dengan menghargai orang lain, maka hal itu akan menimbulkan sikap dan perilaku serta berkata kita dengan baik dan benar. Lalu menghormati guru. Misalnya masuk sekolah dengan cara meminta izin kepada guru, berjabat tangan kepada guru, izin ke kamar mandi, dan berlaku sopan yang lainnya. Kemudian hidup rukun kepada teman. Dengan hidup rukun kepada teman, kita bisa meminimalisir perkataan-perkataan yang kurang sopan. Dengan begitu, kita bisa mempunyai akhlak yang mulia, dan terwujudlah prakarsa perubahan yang kita inginkan. Semoga diskusi kita bersama yang berjalan dengan baik ini nantinya dapat kita laksanakan dalam segala aspek pembelajaran yang berpihak pada murid. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.